Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan menjelaskan tentang siklus buku besar dan pelaporan pada PT Sumatera Tropical Spice. Baiklah, saya akan menjelaskan profil dari PT Sumatera Tropical Spice. PT Sumatera Tropical Spice atau biasa dipanggil PT STS adalah perusahaan terkenal yang berdedikasi pada pengadaan, pemrosesan, dan penyediaan produk kayu manis berkualitas tinggi untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan. Dengan keahlian di industri kayu manis, mereka telah membangun pijakan yang kuat sebagai pemasok yang dapat diandalkan dan terpercaya di seluruh dunia. PT STS merupakan perusahaan patungan dari McCormick dan CO Incorporated dan Dani Prisma Mitra Group. Berlokasi di Sumatera Barat yang merupakan penghasil kayu manis terbesar dan terbaik di Indonesia. Didirikan pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 1993 oleh Menteri Koperasi RI sekaligus Kepala Bulog Bapak Bustanil Arifin yang juga merupakan pendiri perusahaan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus buku besar. Yang pertama adalah pencatatan transaksi, yang kedua posting ke buku besar, yang ketiga penyesuaian atau adjusting entries, yang keempat penyusun neraca atau trial balance, yang kelima penutup buku atau closing entries, yang keenam penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Selanjutnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal perseroan melibatkan seluruh organ tata kelola yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan seluruh jajaran manajemen dengan mengacu pada prinsip-prinsip kerangka kerja pengendalian internal. Prinsip-prinsip tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dengan demikian, implementasi sistem pengendalian internal perseroan telah sesuai dengan kerangka kerja The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ancaman dan pengendalian dari siklus buku besar dan pelaporan. Ancaman yang pertama, data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid dapat menyesatkan dan menyebabkan para manajer keliru dalam mengambil keputusan. Sama halnya kesalahan dalam laporan keuangan yang disediakan untuk para kreditur, investor, dan badan pemerintah dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data. Dan ketika bendahara dan kontroler membuat entry jurnal secara langsung. Selanjutnya ancaman yang kedua yaitu pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotoritasi, khususnya perusahaan yang terlalu terburu-buru dalam menerbitkan laporan keuangannya. Penerbitan laporan keuangan secara prematur cenderung menimbulkan sanksi dari berbagai agensi terkait timbulnya tuntutan hukum dari pemegang kepentingan. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotoritasi bisa dilakukan dengan menerapkan autentikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik guna untuk mempersempit akses terhadap buku besar diberikan hanya kepada pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk melakukan pekerjaannya. Melakukan encrypt database, melakukan proteksi tambahan karena dapat menyediakan informasi yang tidak dapat dimengerti oleh mereka yang berhasil mendapatkan akses database yang tidak diotoritasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Pada diagram konteks terdapat 3 entitas eksternal, yaitu bendahara, pimpinan, reseller, dan terdapat 3 sistem data, yaitu input data, transaksi, dan pelaporan. Dimulai dari bendahara. Bendahara akan melakukan pengumpulan data akun dan data produksi. Kemudian pada proses input, data akun dan data produksi akan disimpan dalam bentuk tabel akun dan tabel produksi. Setelah itu, bendahara juga memberikan data persediaan dan data penjualan serta data retur kepada proses yang kedua yaitu proses transaksi.
Dan setelah itu data produk dan data akun tadi akan dimasukkan juga kepada proses kedua, yaitu proses transaksi, dan menghasilkan data persediaan, data penjualan, data retur persediaan, dan data retur penjualan. Setelah itu data-data tersebut akan disimpan dalam bentuk sebuah tabel seperti data persediaan akan disimpan pada tabel persediaan, data penjualan akan disimpan pada tabel dalam bentuk tabel penjualan, dan data retur persediaan akan disimpan dalam bentuk tabel retur persediaan, dan begitu juga pada data retur penjualan. Setelah itu tabel-tabel dari data tadi akan kirim kepada proses atau sistem yang ketiga, yaitu pelaporan. Dan pada pelaporan ini akan menghasilkan sebuah informasi produk, informasi produk ini akan diberikan kepada reseller, dan setelah itu akan menghasilkan laporan laba rugi, persediaan, penjualan, dan akan diberikan kepada pimpinan. Dan menghasilkan data produksi, persediaan, penjualan, retur, utang piutang, serta jurnal yang data tersebut akan diberikan kepada bendahara. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan otomatis ERP. Yang pertama, pencatatan otomatis transaksi. Selanjutnya, integritas antar modul. Selanjutnya, pemrosesan siklus akuntansi. Selanjutnya, penyesuaian otomatis. Selanjutnya, kalkulasi otomatis pajak. Selanjutnya, pelacakan persediaan dan aktiva. Selanjutnya, pengelolaan akun hutang dan hutang. Selanjutnya, konsolidasi data. Selanjutnya yaitu pemantauan real time. Selanjutnya, pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu audit trial. Yang selanjutnya, distribusi laporan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan kepatuhan. Flowchart pada siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama yaitu proses dimulai dengan bendahara melakukan penyiapan bukti transaksi dan dihasilkan bukti transaksi sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang pertama disimpan sebagai arsip berdasarkan tanggal, sedangkan rangkap kedua dikirimkan ke bagian accounting. Selanjutnya, di bagian accounting, bukti transaksi atau dokumen tersebut kemudian dilakukan proses pembukuan guna membuat jurnal umum yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Setelah mencatat semua transaksi di jurnal, kemudian dilakukan pembukuan neraca saldo dan dihasilkan kertas kerja. Dari kertas kerja tersebut kemudian dianalisis dan dibuat ayat jurnal penyesuaian dan dihasilkan neraca saldo disesuaikan yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan dan dihasilkan lembar laporan keuangan sebanyak 2 lembar. Lembar pertama disimpan sebagai arsip jika sewaktu-waktu datanya tersebut diminta untuk cadangan. Data tersebut disimpan menurut tanggal, dan lembar kedua kemudian dikirimkan ke bagian manajer untuk dilakukan persetujuan. Dari bagian manajer laporan keuangan tersebut, kemudian diperiksa dan dilakukan persetujuan. Jika laporan tidak disetujui, maka akan kembali ke laporan keuangan awal dari accounting. Jika laporan tersebut disetujui, maka akan dilakukan pembuatan laporan penutupan yang akan menjadi laporan dalam penutupan akhir bulan. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.